Halo teman-teman semuanya, kalian udah ada yang tahu tentang Museum Purba Sangiran belum? Museum Manusia Purba Sangiran merupakan museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil Purbakala Sangiran yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Nah, bener banget tuh teman-teman. Di Museum Manusia Purba Sangiran ini, para pengunjung dapat memperoleh informasi lengkap mengenai kehidupan manusia di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, geologi, dan juga paleontologi. Menarik banget kan teman-teman? Nah, di sini aku mau langsung aja kasih tahu ke teman-teman semua info menarik mengenai Museum Sangiran ini, yang dimana di dalamnya terdapat koleksi penting, dan juga terdapat kelebihan dan kekurangan apa saja yang terdapat di dalam Museum Sangiran. Disimak sampai selesai ya. Koleksi penting pertama yang terdapat pada Museum Sangiran adalah cetakan Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus merupakan penemuan Eugene Debois, seorang peneliti asal Belanda. Debois berpindah-pindah meneliti ke tempat yang berbeda-beda selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya berhasil menemukan Pithecanthropus erectus di daerah Trinil. Nah, benar banget tuh. Selain itu, terdapat pula cetakan tengkorak dan juga cetakan alat serpidayu pada masa itu, yang mana manusia yang hidup pada kala Pleistosen bawah adalah Homo erectus archaik. Spesimen yang masuk dalam kelompok ini adalah temuan Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, dan Pithecanthropus mojokertensis. Penemuan lain pada masa ini yaitu himpunan artefak Cervi yang merupakan bukti kuat kehidupan Homo erectus tipe arkaik pada kala Pleistosen bawah. Selanjutnya pada kehidupan kala Pleistosen tengah antara 800.000 hingga 120.000 tahun yang lalu. Kegiatan tektonis dan vulkanis semakin meningkat pada masa ini. Terdapat banyak koleksi yang ditemukan pada Museum Purba Sangiran, seperti gajah purba yaitu Stegodon, Mastodon, dan Elepas. Ada pula penemuan lain seperti buaya purba yang satu ini. Dibandingkan dengan lapisan Pleistosen tengah dan Pleistosen bawah, lapisan Pleistosen atas merupakan bagian yang sangat sedikit untuk diteliti. Hal ini terjadi karena lapisan pada usia ini umumnya tertutupi oleh endapan aluvial. Nah, lalu pada display ruang pamer 3 pada diorama masa keemasan Sangiran, sebagian besar fosil manusia purba yang ditemukan berasal dari lapisan ini, dan mayoritas adalah fragmen tengkorak dan atap tengkorak. Fosil-fosil tersebut adalah Sangiran 2, Sangiran 10, Sangiran 12, Sangiran 17, Sangiran 25, Sangiran 26, dan Sangiran 38, serta temuan terakhir yaitu atap tengkorak dari Grogol Wetan, Tanjung, dan Bukuran. Nah, setelah mengetahui koleksi penting yang ada di Museum Sangiran ini, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan museumnya, mulai dari suasananya, teknologi, arsitektur, sampai fasilitasnya. Kelebihan Museum Sangiran. Yang pertama itu, koleksi fosil terlengkap dan edukatif. Museum Sangiran punya koleksi fosil manusia purba yang sangat lengkap, bahkan disebut sebagai salah satu yang terlengkap di dunia. Di sini kita bisa lihat langsung ribuan koleksi fosil dan benda prasejarah. Setiap klaster museum punya tema berbeda, jadi pengalaman belajar sejarah di sini benar-benar menyeluruh. Dan yang kedua adalah suasana yang ilmiah dan menarik. Suasana di dalam museum ini sangat mendukung untuk belajar dan eksplorasi. Selain itu, museum ini dikelilingi pemandangan alam yang indah, termasuk Sungai Kali Cemoro yang melintasi area museum menambah nilai estetika. Yang ketiga, teknologi modern dan interaktif. Salah satu daya tarik utama pada museum ini ialah penggunaan teknologi modern, seperti layar sentuh video mapping di luar pamer. Display interaktif ini membuat pengalaman belajar lebih hidup dan tidak membosankan. Dan yang keempat adalah pusat penelitian dan inovasi. Museum Sangiran ini bukan hanya sekedar tempat wisata loh guys, tapi juga pusat penelitian manusia purba yang terus berkembang. Banyak inovasi dilakukan agar museum tetap relevan dan edukatif, baik untuk pelajar maupun peneliti. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kekurangan dari Museum Sangiran.
Yang pertama, pada infrastruktur dan aksesibilitasnya, terutama pada area parkir yang masih sangat terbatas, yang dimana lahan parkir yang hanya sekitar 500 meter persegi sering tidak cukup menampung kendaraan, apalagi saat musim liburan. Yang kedua, pada fasilitas pendukung yang belum merata, yang dimana beberapa fasilitas pendukung seperti shelter, terminal, dan pusat souvenir di beberapa klaster masih dalam tahap pengembangan atau belum optimal digunakan oleh pengunjung. Lalu yang ketiga, ada tantangan penyajian koleksi, yang dimana walaupun sudah banyak display interaktif, masih ada bagian pameran yang penyajiannya terkesan konvensional. Untuk pengunjung muda atau anak-anak, beberapa informasi mungkin terasa terlalu berat atau kurang menarik jika tidak didampingi oleh pemandu. Dan yang terakhir, untuk kekurangan dari Museum Sangiran adalah keterbatasan akses untuk transportasi besar, yang dimana bus-bus besar kadang kesulitan masuk ke area museum dikarenakan akses jalan yang agak curam. Hal ini cukup merepotkan untuk rombongan wisatawan atau studi tour dalam jumlah besar. Tapi tenang saja teman-teman, kalian bisa sewa mobil pick up untuk menuju ke museumnya.